Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan pelajari bab 2 ya, karena minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang bab 1 yaitu sel. Ya, masih ingat tentang sel ya, dan organel-organelnya. Nah, sekarang kita belajar tentang proses yang ada di dalam sel. Proses yang ada di dalam sel itu ada, kemarin kita sudah bahas ya, yaitu difusi dan osmosis. Nah, sekarang kita bahas yang difusi terlebih dahulu. Ya, jadi ada proses transfer zat. Nah, transfer zat ini kita ada yang difusi dan juga ada yang osmosis. Nah, difusi itu merupakan perpindahan zat atau materi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, konsentrasi yang tinggi itu contohnya itu cairan kental ya, contohnya adalah sirup. Dan konsentrasi yang rendah itu cairan yang encer. Nah, sirup itu cairan yang kental, itu tercampur dari bidang kondisi konsentrasi terus ke konsentrasi yang rendah yaitu air yang encer dan menyatu ya, menyatu, jadi berdifusi ya, dari yang kental menjadi cair, ikut bersama mencampur homogen dengan air. Itu contohnya difusi. Nah, difusi itu ada dua, ada difusi terfasilitasi dan difusi yang tidak terfasilitasi atau pasif. Yang pertama adalah difusi Nah, sebelumnya transfer zat itu ada dua, ada yang transfer zat aktif, ada yang pasif atau ya pasif. Nah, transfer zat aktif itu adalah yang transfer zat pasif itu adalah transfer zat yang tidak memerlukan energi. Jadi dalam proses transfer zat pasif itu dia tidak memerlukan energi, jadi langsung terjadi. Beda kalau transfer aktif, dia perlu energi untuk bisa melakukan transport zat. Nah, transfer zat yang pasif itu adalah difusi ya, jadi perpindahan materi dari konsentrasi, perpindahan cairan ya, dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, difusi ada yang difusi biasa dan ada yang terfasilitasi. Nah, difusi biasa dia lewat melalui membran.
difusi tidak terfasilitasi itu adalah difusi yang melalui membran plasma langsung. Jadi dia lewat melalui membran plasma. Dan ada difusi yang terfasilitasi. Itu difusi jadi difusi terfasilitasi yaitu lewat dengan protein yang ada di membran plasma. Nah, masih ingat ya bentuk dari membran plasma? Bentuk dari membran plasma itu seperti ini. Jadi terdiri dari fosfolipid. Nah, fosfolipid bilayer. Bi tadinya 2, layer jadi lapisan. Jadi bilayer. 2 lapisan. Fosfolipid. Jadi dari lipid dan fosfat. Nah, di antaranya fosfat dan lipid itu ada protein-protein. Nah, protein-proteinnya itu dia menjadi ini, menjadi gerbang ya. Kita ibaratkan sebagai gerbang. Jadi difusi terfasilitasi dia melalui gerbang ini. Jadi zat-zatnya misalnya ini melalui zat masuk. Nah itu jadi perbedaannya yang tidak terfasilitasi dia langsung melalui ini membran plasma. Kalau yang terfasilitasi dia melalui ini protein-protein yang ada di membran plasma. Di sini sudah paham ya? Nah, sekarang difusi terfasilitasi ya. Nah, sekarang kita masuk ke osmosis. Nah, osmosis itu termasuk dari transport zat pasif. Transport zat aktif. Transport zat aktif ini dia memerlukan energi untuk memindahkan materi. Nah, jadi untuk memindahkan materi itu kalau transport zat aktif itu perlu adanya ini energi. Jadi kalau tidak ada energi, jadi tidak bisa bergerak. Misalnya ini kalium itu tidak bakal masuk jika tidak ada energi yang membuka protein ini. Jadi protein-protein ada yang seperti langsung ini, ada yang seperti ada pintunya. Jadi dia akan membuka jika di sini ada energinya atau ATP-nya. Nah, contohnya itu adalah
pompa kalium natrium. Pompa kalium natrium. Nah, pada pompa kalium natrium itu misalnya kalium ya, kalium ini dia tidak bisa langsung memasuki membran. Nah, kalium dan natrium. Nah, dia tidak bisa langsung melewati membran ini. Dan dia juga tidak sembarangan masuk melalui protein-protein ini. Jadi ada protein terfasilitasi. Nah, ini dia akan membuka jika ada energi masuk, dia akan membuka. Nah, kalau dia membuka ini, dia Na-nya bisa masuk ke dalam ini. Ya, pompa kalium natrium. Tuh. Contohnya adalah pompa kalium natrium. Nah, zat aktif ini dia memerlukan energi karena untuk memindahkan suatu materi dari yang konsentrasinya rendah ke konsentrasinya tinggi itu perlu energi. Jadi dibandingkan dengan difusi kan konsentrasinya tinggi ke rendah. Tapi kalau yang difusi aktif itu dari tinggi ke rendah, rendah ke tinggi. Jadi perlu untuk adanya energi tambahan. Itu contohnya adalah pompa kalium natrium. Nah, di difusi ini, nah itu untuk transfer zat aktif. Nah, transfer zat pasif selain ada difusi juga ada osmosis. Kita kembali ke transfer zat aktif. Jadi transfer zat aktif itu ada difusi dan osmosis. Nah, osmosis. Perpindahan atau difusi air dari konsentrasi air tinggi atau disebut hipertonik ke konsentrasi air rendah atau hipotonik. Nah, apa perbedaannya? Jadi konsentrasi air yang tinggi yaitu ketika airnya itu konsentrasinya banyak. Kita ibaratkan kalau konsentrasi airnya tinggi itu teh bening. Teh bening itu konsentrasinya airnya tinggi. Karena apa? Karena zat pelarutnya, contohnya teh itu tehnya sangat sedikit dan zat pelarutnya itu air itu sangat banyak. Itu konsentrasinya airnya tinggi atau disebut juga dengan hipertonik. Tapi kalau yang hipotonik konsentrasi airnya rendah, jadi cairan itu kental, di mana cairan itu terdapat sedikit air. Contohnya kalau yang hipertonik itu banyak airnya itu teh bening, kalau yang teh kental itu jadi konsentrasinya teh itu lebih banyak dari konsentrasinya air. rendah hipotonik ke konsentrasi airnya tinggi. Maaf tadi saya keliru ya. Jadi
Osmosis itu perpindahan atau difusi air dari konsentrasi airnya rendah hipotonik ke konsentrasi airnya tinggi. Jadi dari kental ke cair. Nah, ini melalui membran. Semi permeable. Ya, yang membedakan difusi dengan osmosis. Nah, kalau difusi itu perpindahan cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi dari tinggi ke rendah. Ya, dan itu dia tanpa melalui zat perantara, jadi langsung. Misalnya kita melarutkan kopi atau sirup langsung ke air. Nah, itu kan tidak ada perantaranya. Jadi kita langsung masuk ke air, misalnya buat sirup, ya es sirup, kita air bening dari air putih campurkan oleh air sirup, jadi campurkan menjadi homogen. Nah, itu langsung adalah difusi atau membuat teh. Nah, kalau osmosis itu ya ini ya, jadi perpindahan difusi air dari konsentrasi air rendah hipotonik menjadi konsentrasi airnya yang tinggi hipertonik. Berarti membran semi permeable. Nah, ya jadi mulai permeable. Kayak yang difusi itu tadi dari cair yang misalnya sirup atau kopi melalui cairan, yaitu melalui air. Nah, yang teh itu tadi contohnya adalah osmosis. Misalnya kita buat teh kantong ya, bukan teh. Kalau yang difusi langsung, difusi itu dia dari teh tubruk, ya teh tubruk itu langsung dicom air. Tapi kalau teh kantong itu kita ibaratkan kantongnya itu yang kertas itu adalah membran semi permeable. Jadi membran yang hanya dilalui zat-zat tertentu. Misalnya kita biasanya dilalui zat air, tapi zat-zat lainnya itu tidak dapat dimasuki oleh membran tersebut. Ya, jadi perbedaannya kalau yang difusi itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, ya di konsentrasi yang kental, yang di yang tinggi itu kental ke konsentrasi yang rendah dan tanpa melalui apapun ya secara langsung. Kalau osmosis dia tuh difusi air ya konsentrasi yang rendah, yaitu konsentrasinya yang kental, jadi dia lebih kental, misalnya lebih kental, dan misalnya tadi teh ini ya lebih teh teh kental dengan ke konsentrasinya yang tinggi atau hipertonik yang airnya banyak. Misalnya teh yang kental tadi kita campurkan ke teh yang hipertonik, yaitu teh bening tadi. Itu melalui membran semi permeable, yaitu membran yang hanya dilalui oleh membran tertentu. Contohnya itu pada air masuk ke ke tumbuhan. Jadi tumbuhan melalui ke epidermis itu dia air masuk. Gitu ya. Itu. Nah, setelah itu juga ada. Nah, itu adalah proses yang pasif ya, proses pasif pada transfer zat, yaitu transfer zat pasif yang tidak perlu energi, ada difusi, ada yang tidak terfasilitatif dan terfasilitatif, difusi langsung itu ya, misalnya terus juga ada yang osmosis, yaitu osmosis perpindahan difusi air dari konsentrasi air yang rendah hipotonik ke konsentrasi air yang tinggi hipertonik melalui membran permeable. Itu adalah transfer zat yang pasif. Itu juga ada endositosis dan eksositosis. Nah, endositosis dan eksositosis endo berarti dalam, jadi dia memasukkan zat-zat ke dalam. Contohnya ya, ada sebuah sel, itu ada zat-zat tuh melalui vakuola ditangkap, terus dia berarti masuk ke dalam sel. Ya, jadi endositosis itu ya memasukkan zat ke dalam sel. Kalau eksositosis itu sebaliknya, ekso berarti keluar, jadi dia
mengeluarkan zat dari dalam sel ke luar, ya, keluar sel. Itu ini eksositosis. Nah, itu mengeluarkan zat dari dalam sel keluar sel. Kalau endositosis itu memasukkan zat dari luar sel ke dalam sel. Seperti itu. Itu ya, saya harap mudah mengerti. Nah, sekarang kita bahas lebih ya. Nah, sekarang kita bahas ya faktor-faktor difusi.
menyebabkan jadi yang mempengaruhi difusi. Yang pertama adalah suhu. Makin tinggi suhu maka makin besar terjadinya peristiwa difusi ya. Misalnya kita melarutkan gula pada air yang panas, misalnya mau buat teh itu, terus airnya kan panas tuh, gula kita campurkan difusi kepada air, dari air itu nanti lebih cepat daripada air biasa, air dingin yang kita larutkan gula, nanti lebih terlarut, lebih cepat campur difusi dari gula ke air pada suhu yang tinggi. Terus ada konsentrasi. Nah, semakin besar perbedaan konsentrasi antara kedua zat maka akan semakin besar kemungkinan difusi. Misalnya ini ya, misalnya kan konsentrasi itu konsentrasinya sirup ya, sirup sama air kan beda ya. Sirup itu konsentrasinya lebih tinggi yaitu kental, dan air itu konsentrasinya lebih rendah yaitu dia cair. Jadi karena perbedaan yang besar, jadi akan memperbesar terjadinya difusi. Kalau cair sama cair atau kental sama kental itu tidak terjadi difusi ya, jadi harus cair dan kental dulu. Nah, lalu ada ukuran. Nah, semakin besar ukuran suatu zat ya, ukuran suatu zat maka akan semakin lambat ya. Jadi contohnya kita akan melarutkan jika kita masak ya. Jika kita masak, kita mau pakai garam, ada yang garam bukahan dan juga ada yang garam yang halus. Nah, itu akan lebih cepat garam yang halus daripada garam bukahan, karena garam yang bukahan itu terlarutnya lebih lama ya. Jadi terlarutnya difusi lebih lama karena padat dan besar dibandingkan dengan garam halus ya, partikelnya lebih kecil daripada garam yang bongkahan. Lalu ada media. Nah, media udara lebih cepat difusi daripada media cair, karena media udara itu lebih renggang gitu ya, jadi lebih cepat difusi. Contohnya misalnya difusi ini ya, misalnya kita punya parfum ya, jadi menyemprotkan parfum. Nah, itu parfum itu dia konsentrasinya lebih tinggi, terus berdifusi konsentrasinya lebih rendah yaitu udara. Maka dari itu hidung kita dapat mencium dari aroma parfum itu. Jadi aroma parfum itu harumnya parfum karena difusi dengan udara. Nah, difusi udara itu lebih cepat ya. Jadi misalnya ada orang masuk yang berparfuman ya, orang masuk udah pakai parfumnya mungkin banyak ya, terus seruangan itu dapat mencium ya, padahal orangnya baru di pojok, baru di pintu masuk, tapi seruangan sudah dapat mencium, yaitu dia lebih cepat ya melalui udara daripada yang cair. Lalu ada luas ya, luas permukaan ya, semakin luas permukaan akan semakin cepat ya, semakin besar. Nah, contohnya kalau luas permukaan cair, dari cair misalnya cair hanya di di gelas atau di kolam itu lebih besar di udara ya. Jadi udara itu sangat luas, maka dari itu lebih cepat di udara karena luas permukaannya itu lebih besar ya. Jadi paham ya. Nah, ini divisi yang tidak terfasilitasi, kita dapat menyebutnya divisi sederhana ya. Mungkin untuk lebih mudahnya kita anui divisi sederhana. Dan divisi terfasilitasi itu ya. Nah, itu ya, jadi itu yang difusi. Sekarang kita masuk ke osmosis ya. Jadi efek osmosis pada sel hewan dan sel tumbuhan.
ini ya, ini sebenarnya satu sel tapi ada tiga keadaan ya. Yang di tengah ini adalah normal, ini sel tumbuhan normal, ini sel hewan normal. Nah, di sini adalah sel yang dia banyak kemasukan air. Nah, kalau di sel hewan namanya itu adalah lisis, dan yang sel tumbuhan namanya adalah turgid. Nah, ini jika konsentrasinya air tinggi di sel hewan, misalnya air terus menerus masuk ke dalam sel akan mengalami lisis, yaitu selnya itu akan pecah ya. Jadi ini masukkan air, terus ini airnya keluar, selnya akan pecah atau lisis. Nah, untuk turgid ini dia membekak ya. Jadi di tumbuhan dia membekak. Itu namanya turgid. Kalau normal itu seperti ini bentukannya. Nah, ini ketika banyak kalau normal itu ketika airnya yang masuk dengan air keluar itu seimbang. Ya, itu kalau normal. Jadi air yang masuk dan air yang keluar itu seimbang. Ya. Nah, kalau yang ini itu banyak air yang keluar. Jadi banyak air yang keluar. Nah, ibaratkan kalau sel hewan ini ibaratkan balon ya. Balon ketika banyak diisi udara atau banyak diisi air, dia akan pecah, lisis. Nah, kalau sel hewan dia banyak udaranya, misalnya balon banyak udaranya, itu misalnya balon keluar udaranya terus, ya itu akan mengempes ya atau mengkerut, namanya krenasi. Di hewan krenasi. Yaitu sitoplasmanya dasarnya mengalami mengkerut. Karena itu H2O-nya terus menerus ini keluar, airnya terus menerus keluar, jadi mengkerut. Nah, begitu dari sel tumbuhan, tapi sel tumbuhan ini namanya plasmolisis. Tumbuhan itu banyak juga keluar, ini namanya plasmolisis. Jadi ini sitoplasmanya mengkerut ini karena banyak air yang keluar ya. Jadi kalau yang hewan namanya krenasi, dan yang di tumbuhan plasmolisis. Jadi pengaruh osmosis. Jika osmosis normal itu H2O-nya keluar dan masuknya itu seimbang, itu dia normal ukurannya. Tapi kalau dia mengalami kelebihan air, terjadi lisis, yaitu dia akan lama-kelamaan terisi air dan pecah. Kalau di tumbuhan namanya turgid. Kalau dia banyak air yang keluar, itu akan terjadi krenasi pada sel hewan dan juga akan terjadi plasmolisis pada sel tumbuhan. Jadi beda ya. Oh ya, perbedaannya. Nah, ini membran plasma ini nanti akan keluar dari sel ini kan? Karena semua air juga ikut keluar, maka dari itu plasma membran juga ikut keluar. Nah, ini ketika pada ini, pada yang nomor 1 ini, kenapa terjadi lisis dan turgid? Nah, sel hewan terjadi lisis ketika sel hewan atau sel tumbuhan itu dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonis. Ya, artinya larutan yang terdapat banyak airnya. Jadi misalnya kalau kentang itu ya, jadi sel tumbuhan kentang dimasukkan dalam air menggenang, yaitu lama kelamaan kentangnya akan memasukkan air terus menerus. Begitu juga sel tumbuhan,
Ya misalnya kalau hewan itu ya tenggelam, maksudnya tenggelam di air, yaitu lama-lama kelamaan akan selnya itu akan ya jadi lisis, yaitu kepasukan air. Nah ini pada hipotonis. Hipotonis ketika cairan hipotonis, cairan rendah itu masuk, jadi airnya masuk. Nah itu yang nomor 2 yang normal. Yang nomor 3 itu ketika cairan hipertonis ya. Cairan hipertonis ketika sel dimasukkan cairan hipertonis. Misalnya kalau ini ya biasanya di praktek SMA itu kentang. Jadi kentang itu dimasukkan ke dalam larutan gula atau dimasukkan ke dalam larutan garam. Nah, nanti kentang itu akan misalnya kita biasanya kan diukur. Kentang itu panjangnya misalnya 10 cm. Nah, setelah direndam di larutan gula atau garam, nah itu selnya itu akan mengkerut. Jadi akan berubah awalnya 10 cm bisa menjadi 8 atau bahkan 5 jika terlalu lama merendam di larutan gula atau garam. Nah, jadi terjadi ini peristiwa hipertonis yaitu plasmolisis. Yaitu satu tumbuhan jika tumbuhan dilakukan hipertonis. Hipertonis itu ya konsentrasinya airnya itu ya yang konsentrasi airnya rendah ya. Yang konsentrasinya hipertonis yang konsentrasinya lebih tinggi ya dari air. Jadi kalau yang sel hewannya mengalami krenasi dan yang sel tumbuhan mengalami plasmolisis. Nah itu ya, jadi itu adalah contoh ya. Tadi yang jadi yang transfer pasif tadi nah tadi ya transfer pasif tadi itu ini ya yang osmosis yang difusi dulu. Jadi difusi itu ada yang difusi sederhana, dia yang langsung tidak terbentuk apa-apa, ya difusi terfasilitasi, yaitu difusi melalui protein-protein yang ada di membran plasma. Terus juga yang kedua adalah osmosis. Osmosis itu difusi pada osmosis. Nah, osmosis itu difusi air ya, dari konsentrasi airnya tinggi hipertonis ke konsentrasi airnya rendah yaitu hipotonis, yang melalui membran semi permeabel. Itu dua, yang pasif ada dua, difusi dan osmosis. Nah, yang transfer aktif yaitu perlu energi. Nah, perlu energi tadi ada dua, ada yang pompa kalium natrium. Pompa kalium natrium itu dia bisa membuka protein yang ada di dalam membran plasma dengan bantuan energi ya. Juga endositosis. Endositosis itu memasukkan endo itu masuk ya. Jadi endo itu memasukkan zat dari luar sel ke dalam sel. Lalu juga ada eksositosis, yaitu memasukkan mengeluarkan zat dari dalam sel ke keluar sel. Endositosis dan eksositosis itu adalah transfer aktif yang menggunakan energi sama dengan pompa kalium natrium. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan
Saya buatkan mind map. Nah, kita berikan respon zat. Respon zat tadi ada dua ya, ada yang aktif dan ada yang pasif. Pasif itu perlu energi. Maaf, tidak perlu energi. Dan juga aktif perlu energi. Jadi pasif dia tidak perlu energi untuk melakukan prosesnya. Kalau aktif dia perlu energi dalam melakukan prosesnya. Pasif ada dua, ada difusi dan juga ada osmosis. Difusi ada dua, ya, ada sederhana, difusi sederhana, dan juga difusi terfasilitasi. Iya. Nah, sederhana dia dapat langsung secara langsung tanpa melalui ya, jadi dapat melalui membran, plasma membran secara langsung. Secara langsung seperti ini. Kalau difusi terfasilitasi dia melalui protein membran. Terus yang aktif itu ada pompa kalium natrium, terus ada endositosis, dan exositosis. Jadi gas ya, pasif itu difusi dan osmosis. Kalau difusi itu dia tanpa melalui media apapun, kalau osmosis melalui membran sel. Nah, difusi ada dua, difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Kalau yang aktif itu memerlukan energi, ada pompa kalium natrium. Endositosis, di pompa kalium natrium itu dia memompa dari sini ya, kalium atau natrium
dipompa dari luar ke atas, dari luar ke dalam sel melalui energi yang untuk membuka proteinnya. Endositosis dia memasukkan zat dari luar sel ke dalam sel. Eksositosis melakukan zat dari dalam sel ke luar sel. Ya, jadi itu transport zat. Nah, nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, itu bisa jawab di saya ya. Itu untuk yang transport zat ya. Nah, sekarang kita masuk ke proses pengaturan pada tumbuhan. Nah, mungkin saya jelaskan terlebih dahulu untuk yang transfer aktifnya ya, yang khususnya ya pompa kalium natrium. Nah, takutnya kurang jelas. Jadi pompa kalium natrium ya, jadi kalium dan natrium K dan Na dia itu tidak bisa masuk ke dalam sini, jadi dalam membran sini ya, jadi tidak masuk secara langsung. Yang masuk secara langsung itu dia air ya, kebanyakan air ya, jadi peristiwa osmosis. Nah, itu hanya pada air saja atau H2O ya. Nah, kalium natrium ini tidak dapat secara langsung. Kenapa? Karena konsentrasinya lebih tinggi ya, jadi dari konsentrasinya lebih rendah terus dia ke konsentrasinya lebih tinggi. Karena kalium dan natrium itu konsentrasinya rendah, dia jadi perlu usaha untuk ke konsentrasinya yang tinggi. Ibaratkan kalau kita mau naik ke lantai 2. Nah, lantai 2 berarti kita harus memerlukan energi ya, energi lebih untuk mencapai ke lantai 2. Begitu juga dengan ini ya, pompa kalium natrium. Karena kalium natrium itu dia ini konsentrasinya rendah daripada sel, maka dari itu perlu dimasukkan dengan bantuan protein ini. Nah, protein ini dia ada seperti pintu ya. Pintu ini akan menutup jika tidak ada energi ya, energi.
Nah, ketika ini ingin masuk itu harus ada energinya dulu. Nah, ketika energi ini mendorong protein, misalnya energi berupa ATP itu dimasukkan ke dalam protein ini. Nah, proteinnya akan membuka, dia masuk. Jadi kaliumnya bisa masuk. K atau Na bisa masuk. Jadi ibaratkan gerbang itu gerbangnya akan tertutup terus jika tidak ada energi. Nah, jika ada energi baru terbuka. Seperti itu. Itu adalah pompa kalium natrium. Semoga bisa dipahami. Nah, sekali lagi kalau belum ada kalau ada ditanyakan bisa chat saya. Nah, sekarang kita baru masuk ke pengaturan tumbuhan. Nah, proses pengaturan pada tumbuhan. Nah, pengaturan pada tumbuhan ya. Jadi kita kan sudah mengenal sel-sel ya, bagian sel-sel pada tumbuhan. Nah, kumpulan dari sel itu adalah jaringan. Sel yang sama jaringan. Nah, di sini di bab 3, ini bab 3 itu kemungkinan setelah UTS ya. Setelah UTS. Jadi UTS-nya itu nanti kemungkinan sampai sel dan transporter. Nah, proses pengaturan pada tumbuhan ini di bab 3 nanti setelah. Nah, di sini kita mengenal macam-macam jaringan pada tumbuhan. Nah, setelah kita mengenal sel, apa itu sel hewan, apa itu sel tumbuhan. Nah, kita di sini mengenal jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Habis itu, setelah bab selanjutnya kita juga mengenal jaringan-jaringan pada sel hewan.
ini ya ada banyak jaringan pada tumbuhan. Setelah kita jaringan nanti organ. Sekarang kita jaringan dulu. Jadi jaringan itu pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu ada jaringan meristem dan jaringan dewasa atau permanen. Jaringan meristem itu dia jaringan yang masih bertumbuh ya. Jadi membelah, hanya membelah dan bertumbuh. Itu dibagi berdasarkan asalnya, ada yang primer, ada yang sekunder. Ya, primer itu yang awal, dan sekunder itu luas. Jadi pertumbuhan yang dari primer. Jadi dari jaringan primer. Letaknya ada yang di apikal, ada yang di ujung, ada yang interkalar, yaitu bagian dari jaringan meristem dengan jaringan apa itu dewasa, dan juga lateral itu bagian yang samping. Satu jaringan dewasa ada jaringan epidermis, itu bagian luar. Parenkim itu dekatnya meristem, parenkim, vaskular dan kambium itu jaringan pada dewasa. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan minggu depan. Nah, sampai sini. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Mungkin ini kita masih daring ya, istilahnya masih daring, masih melalui video. Nah, nanti semoga minggu depan kita bisa bertemu, dan juga silakan ditanyakan apa yang kurang jelas atau masih bingung, dan juga bisa ditanyakan lewat WA juga, bisa ditanyakan minggu depan ya, dan kita teruskan ya proses jaringan tumbuhan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.